Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Asyifa Salsabila dengan NIM 082111733045 dari Teknik Biomedis Angkatan 2021 Universitas Airlangga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumentasi medis dan sinyal biomedis. Kemudian juga ada materi tentang bioimaging. Instrumentasi biomedis adalah bidang pembuatan instrumen yang membantu kita mengukur, merekam, dan mengirimkan data ke atau dari tubuh. Kemudian, apa saja sih macam-macam dari instrumentasi medis? Yang pertama yaitu indicating instrument. Indicating instrument adalah perangkat analog yang menunjukkan kuantitas yang diukur pada skala bertingkat menggunakan pointer. Nah, yang pertama ada alat ukur. Alat ukur adalah sebuah alat yang biasa digunakan untuk mengukur benda di kehidupan sehari-hari maupun hal-hal yang berkaitan dengan pengerjaan suatu proyek. Kemudian yang kedua ada audiometer. Audiometer adalah alat medis yang dipergunakan untuk mengukur tingkat ambang pendengaran seseorang dengan membangkitkan bunyi dengan intensitas dan frekuensi tertentu. Yang ketiga ada blood cell counter. Blood cell counter adalah sebuah alat yang dapat menghitung sel-sel darah yang terkandung pada darah manusia. Alat ini ada yang bekerja secara manual, ada pula yang bekerja secara otomatis. Kemudian yang keempat ada blood pressure meter. Nah, blood pressure meter adalah alat yang bernama tensimeter yang merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah manusia dengan manual. Kemudian ada recording instrument. Recording instrument didefinisikan sebagai alat yang merekam variasi terus-menerus dari besaran listrik untuk periode tertentu. Yang pertama ada elektrokardiograf. Elektrokardiograf berfungsi sebagai membuat grafik elektrodiogram, yaitu EKG atau biasa dipanggil dengan ECG, yang merekam dan mempelajari aktivitas kelistrikan pada jantung. Kemudian ada elektromiograf. Elektromiograf atau EMG adalah pemeriksaan untuk menilai seberapa baiknya otot bekerja dalam merespon sinyal dari saraf. Kemudian yang ketiga ada elektroencephalograf. EEG digunakan untuk mengevaluasi beberapa jenis gangguan otak. Kemudian ada monitoring instrumen. Monitoring instrumen didefinisikan sebagai alat yang merekam variasi terus-menerus dari besaran listrik untuk periode tertentu. Nah, pada monitoring instrumen itu ada beberapa benda yaitu biomonitor. Nah, biomonitor adalah sebuah sistem alat sederhana yang memperkuat sinyal bioelektrik jantung yang memiliki prinsip yang sama dengan EKG namun lebih sederhana. Kemudian ada bedside monitor. Bedside monitor adalah alat yang berfungsi memonitor tanda-tanda vital pasien secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga ada vital monitor. Alat ini digunakan untuk memantau detak jantung pada bayi yang dapat mengidentifikasi stres pada bayi selama persalinan dan kelahiran menggunakan ultrasound dan EKG. Kemudian ada analyzing instrument. Analyzing instrument adalah bidang kimia analitik yang menyelidiki analit menggunakan instrumen ilmiah. Diagram blok dari instrumen analitik yang menunjukkan stimulus dan pengukuran respon. Untuk analyzing instrumen itu ada beberapa benda, yaitu yang pertama kalorimeter. Kalorimeter adalah alat untuk mengukur jumlah pancaran sinar cahaya dan intensitas warna yang diserap oleh larutan tertentu. Kemudian ada spektrometer. Spektrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur berbagai karakteristik fisik pada rentang tertentu. Kemudian ada flame photometer. Alat ini digunakan untuk analisis pengukuran intensitas cahaya yang dipancarkan pada seluruh logam ketika logam tersebut dimasukkan ke dalam api. Selanjutnya ada data logging dan controlling instrument. Data logging adalah perangkat yang dapat menyimpan data dalam memori internal dan dipergunakan dalam bidang geodetik untuk menangkap data dari berbagai instrumen. Kemudian instrumentasi kontrol itu mencakup perangkat seperti solenoida, katup, pemutus sirkuit, dan relay. Kemudian perangkat ini dapat mengubah parameter bidang dan menyediakan kemampuan kontrol jarak jauh atau otomatis. Nah, data logging dan controlling instrumen ini ada yang pertama data logging, yaitu komputer. Komputer adalah sebuah perangkat
elektronik yang dapat mengolah, menyimpan, dan memproses data informasi. Kemudian pada controlling terdapat defibrilator. Nah, defibrilator adalah alat yang mengeluarkan energi kejut listrik yang tinggi untuk jantung yang diberikan melalui dada seseorang yang mengalami cardiac arrest. Kemudian ada dialisis instrumen. Nah, alat ini digunakan untuk melakukan cuci darah pada penderita gagal ginjal. Kemudian ada heart lung machine. Nah, alat ini digunakan untuk mengambil alih fungsi paru-paru dan jantung, salah satunya dengan melakukan pemompaan jantung dan menambah oksigen ke darah. Alat ini juga biasa digunakan saat operasi ketika jantung harus dibuka atau melakukan operasi. Baik, pada materi selanjutnya yaitu bioimaging. Bioimaging berkaitan dengan metode yang non-invasif atau tanpa rasa sakit, guna memvisualisasikan proses biologis dalam tubuh manusia secara real time. Bioimaging berorientasi untuk tidak mengganggu proses biologis yang terjadi. Selain itu, bioimaging sering digunakan untuk mendapatkan informasi tentang struktur 3D dari spesimen yang diamati dari luar tanpa gangguan fisik. Dalam arti yang lebih luas, bioimaging juga mencakup metode visualisasi bahan biologis yang telah diperbaiki untuk observasi. Kemudian, bioimaging merupakan metode yang berfokus pada tujuan untuk menunjukkan dan memahami fungsi dan anatomi kehidupan dalam tubuh manusia. Dengan bantuan manipulasi cahaya dan juga gelombang sinyal diharapkan dapat menunjukkan dan menampilkan gambaran atau tampilan dari interaksi jaringan dan cahaya yang dihasilkan tubuh manusia. Bioimaging mencakup pengamatan struktur subseluler dan seluruh sel di atas jaringan sehingga seluruh organisasi multiseluler. Antara lain dengan menggunakan cahaya fluoresensi, elektron, ultrasound, sinar X, resonansi magnetik, dan positron sebagai sumber pencitraan. Dalam biologi sel, bioimaging dapat digunakan untuk mengikuti proses seluler, mengukur tingkat ion dan metabolit, dan mengukur interaksi molekul yang hidup di mana mereka terjadi. Pelacak yang sesuai misalnya fluorochromes spesifik dan instrumen mikroskopik canggih seperti on-cell laser scanning microscope atau CLSM adalah prasyarat untuk sebagian besar aplikasi. Biomedical imaging atau pencitraan medis mempelajari tentang pencitraan tubuh. Cabang ilmu ini sangat berperan dalam mendiagnosis suatu penyakit terutama dalam bidang ortopedi atau tulang. Biomedical imaging juga berperan dalam memonitoring dan pengobatan pasien. Nah, beberapa contoh aplikasi dalam bioimaging itu adalah yang pertama X-ray, kemudian USG, CT scan, MRI, ultrasound, dan SPECT. Menurut Wikipedia Indonesia, X-ray merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer ke 100 piknometer. Sinar X mempunyai sifat heterogen serta memiliki panjang gelombang yang bervariasi dan tidak terlihat. Perbedaan sinar X dan sinar elektromagnetik lainnya juga terletak pada panjang gelombangnya. Sinar X umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medis dan kristalografi sinar X. Sinar X adalah bentuk dari radiasi ion dan dapat berbahaya. Sinar X merupakan jenis radiasi yang disebut gelombang elektromagnetik. Pencitraan X-ray atau sinar X akan menciptakan gambar bagian dalam tubuh. Gambar-gambar ini akan menunjukkan bagian-bagian tubuh dalam berbagai nuansa hitam putih. Gambar hitam putih ini dihasilkan karena jaringan-jaringan tubuh menyerap banyak radiasi yang berbeda. Misalnya kalsium pada tubuh menyerap sinar X paling banyak, sehingga tulang tampak putih, sementara lemak dan jaringan lemak lainnya menyerap lebih sedikit sehingga terlihat abu-abu. Seringkali pemeriksaan X-ray ini diambil dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, karena prosedur X-ray ini dilakukan dengan cepat dan tanpa rasa sakit, pemeriksaan X-ray ini biasanya dilakukan dokter pada pasiennya dengan tujuan 1. Membantu dokter mendiagnosis dan memantau beberapa kondisi tubuh. Misalnya keluhan seperti infeksi, pembusukan gigi, patah tulang, radang sendi, osteoporosis, ataupun kanker tulang. Kemudian yang kedua, memeriksa bagian tubuh yang terasa tidak nyaman atau sakit. Yang ketiga, memonitor kemajuan dari diagnosis suatu penyakit. Dan keempat, memeriksa keefektifan prosedur pengobatan atau terapi yang dijalani oleh pasien.
Nah, beberapa jenis pemeriksaan yang menggunakan teknologi sinar X yaitu yang pertama adalah CT, Compute Tomography. Compute Tomography atau CT ini adalah jenis pemeriksaan yang memadukan sinar X dengan perangkat komputer yang untuk memberikan gambaran detail dari bagian tubuh dan digabungkan untuk mendapatkan hasil sinar X dalam bentuk 3 dimensi. Yang kedua ada fluoroskopi. Jenis ini adalah panduan sinar X dengan layar neon serta cairan kontras untuk mempelajari struktur gerak atau kondisi tubuh secara saat itu juga, yaitu real time, seperti melihat keadaan detak jantung pasien. Kemudian ada mamografi. Mamografi adalah jenis pemeriksaan radiografi sinar X yang digunakan untuk membantu mendeteksi kanker payudara. Kemudian ada angiografi. Angiografi yaitu jenis pemeriksaan sinar X untuk mengambil gambar pada arteri di otak, jantung, dan ginjal pasien. Pemeriksaan ini juga biasanya dibantu oleh cairan kontras. Radiografi atau penggunaan sinar pengangionan yaitu sinar X dan sinar gamma untuk membentuk bayangan benda yang dikaji pada film. Radiografi umumnya digunakan untuk melihat benda tak tembus pandang, misalnya bagian dalam tubuh manusia. Gambaran benda yang diambil juga dengan radiografi itu disebut radiograf. Pengaplikasian X-ray pertama kali dipergunakan pada sektor pengamanan dan penjagaan. Umumnya dieksplorasikan pada pengamanan gedung pemerintahan, mal, hotel, lingkungan pelatihan militer, apartemen, bandara, pelabuhan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, sensor sinar X sangat membantu dalam proses deteksi dan identifikasi. Kemudian yang kedua ada USG. USG atau ultrasonography atau yang biasa dikenal sebagai USG merupakan teknik penampilan gambar atau citra dari kondisi bagian dalam tubuh. Alat medis ini memanfaatkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi untuk mengambil gambar tubuh bagian dalam, misalnya organ tubuh atau jaringan lunak. Tujuan dari pemeriksaan menggunakan USG adalah yang pertama, memonitor denyut jantung pada janin, biasanya menggunakan teknologi Doppler. Kemudian memperoleh visualisasi jaringan perut dan organ di dalamnya, mengetahui adanya masalah di dalam prostat menggunakan USG transrekat, kemudian mendapatkan gambar yang jelas dari organ tubuh, lalu memantau struktur jaringan di sekitar ginjal. Kemudian memperoleh gambar jaringan payudara, lalu melihat visualisasi struktur mata pada USG mata, kemudian memonitor perkembangan janin pada ibu hamil, dan mengambil sampel jaringan tubuh melalui teknik biopsi, dan terakhir memperoleh citra dari rahim dan ovarium. Kemudian yang ketiga ada CT scan. CT scan adalah prosedur diagnosis yang menggunakan komputer dan mesin sinar X yang berputar untuk membuat gambar penampang tubuh. Gambar-gambar ini memberikan informasi yang lebih rinci daripada gambar sinar X biasa. Mereka dapat menunjukkan jaringan lunak, pembuluh darah, dan tulang di berbagai bagian tubuh. Tujuan dilakukannya pemeriksaan menggunakan CT scan ialah untuk yang pertama mendiagnosis gangguan tulang seperti tumor tulang dan fraktur, kemudian menentukan lokasi tumor, infeksi, dan gumpalan darah. Yang ketiga ada sebagai bagian dari prosedur seperti operasi, biopsi, dan terapi radiasi. Yang keempat ada mendeteksi dan memantau kondisi penyakit seperti kanker, penyakit jantung, nodul paru, dan masa hati. Kemudian yang kelima ada memantau efektivitas perawatan tertentu seperti pengobatan kanker, dan yang terakhir ada mendeteksi cedera internal atau pendarahan internal. Selanjutnya ada MRI. MRI atau Magnetic Resonance Imaging merupakan pemeriksaan organ tubuh yang dilakukan dengan menggunakan teknologi magnet dan gelombang radio. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil gambar organ, tulang, dan jaringan di dalam tubuh secara rinci dan mendalam. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai alat bantu diagnosis untuk dokter. MRI sering dilakukan dan berkaitan dengan pemeriksaan terhadap otak, saraf, tulang belakang, jantung, pembuluh darah, tulang, sendi, jaringan lunak, dan organ-organ tubuh lainnya. Pemeriksaan MRI itu membutuhkan bantuan zat pewarna khusus yang disuntikan melalui pembuluh darah untuk membantu meningkatkan ketepatan gambar sebagai hasil dari pemeriksaan. Nah, pemeriksaan organ tubuh melalui prosedur MRI ini sering dianggap sebagai cara yang lebih aman sebab berbeda dengan foto röntgen atau CT scan. Pemeriksaan MRI ini tidak memancarkan radiasi sehingga cukup aman untuk dilakukan pada ibu hamil sekalipun.
Kemudian ada ultrasound. Ultrasound adalah suatu alat pencitraan yang biasa digunakan untuk mendiagnosis berbagai penyakit dan kondisi kesehatan lainnya. Alat ini memiliki kemampuan untuk menciptakan gelombang suara yang akan menimbulkan gema ketika disorotkan ke dalam tubuh. Gelombang-gelombang ini kemudian akan menciptakan gambar yang dapat digunakan oleh tenaga kesehatan untuk mendiagnosis penyakit atau kondisi pasien pada saat itu. Ultrasound umumnya dikenal sebagai ultrasonografi atau sonografi. Nah, kebanyakan tindakan ultrasound ini dilakukan dengan menggunakan peralatan ultrasound yang berbeda di luar tubuh. Kebanyakan tindakan ultrasound ini dilakukan dengan menggunakan peralatan ultrasound yang berada di luar tubuh. Namun ada beberapa kondisi kesehatan yang mengharuskan alat sonar tersebut untuk dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Nah, cara kerja dari ultrasound ini ialah peralatan ultrasound biasanya digunakan oleh dokter umum dan spesialis untuk mendapatkan gambar organ dalam pasien. Nah, gambar-gambar tersebut akan terbentuk ketika bagian ujung dari alat digerakkan dari sekujur bagian yang ingin diketahui, seperti pada daerah perut misalnya. Nah, bagian ujung dari USG akan mengeluarkan gelombang suara yang menembus kulit dan akan menimbulkan gema. Nah, gema yang ditangkap adalah gema oleh bagian ujung tersebut akan dicatat oleh alat dan hasilnya akan ditampilkan di layar. Meskipun hal itu terjadi, mutu gambar yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti udara atau gas, lapisan lemak, tulang, dan keahlian dari penggunaan alat. Selanjutnya ada SPECT. SPECT scan biasanya digunakan untuk melihat bagaimana darah mengalir melalui arteri dan vena di dalam otak. Tes ini cenderung lebih akurat dalam melihat adanya cedera otak daripada memindai MRI atau CT, karena dapat mendeteksi pengulangan aliran darah ke situs atau daerah yang berdampak. SPECT scan juga berguna untuk evaluasi prabedah kejang yang tidak terkontrol secara medis. Tes ini dapat dilakukan antara kejang interiktal atau selama kejang atau iktal, untuk menentukan aliran darah ke daerah di mana kejang berasal. Nah, jenis pemindahan ini juga berguna untuk mendiagnosis fraktur stres pada tulang belakang, daerah otak yang kekurangan darah setelah stroke, dan tumor. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai instrumentasi dan sinyal biomedis, kemudian juga ada bioimaging. Saya harap materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.